220 kutukan 100 kuburan. Tanpa ragu-ragu lagi, kilat menyambar di bawah kaki Zhao Feng saat dia melesat ke udara. Berada di udara, dia sepertinya merasakan aura dingin memancar dari kuburan di bawah yang sepertinya mulai menyebar dari kakinya. Tiba-tiba, perasaan dingin dan berbahaya tulang muncul, mencoba menemukan jalannya ke jiwa Zhao Feng. Perasaan itu mirip dengan perasaan yang dia rasakan saat pertama kali menginjak tanah tulang, hanya 10 kali lebih kuat. Peng 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 peng. Di dalam kedalaman mata kiri Zhao Feng, jurang biru berputar dan melepaskan gumpalan aura kuno. Baru kemudian perasaan berbahaya itu memudar. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Bahaya itu terasa lebih kuat daripada kerangka misterius di Sky Cloud Forest. Dia tiba-tiba sepertinya menyadari bahwa daerah ini mungkin dilarang. Beberapa napas pendek terasa seperti 1 abad. Zhao Feng akhirnya terbang melewati kuburan dan naluri memberitahunya bahwa bahaya ini datang dari sekitar ratusan makam di bawah. Kucing pencuri kecil itu mendarat di lapangan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Zhao Feng. Tanahnya terbuat dari bahan kristal perak misterius yang bahkan mata kiri Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat masa lalu. Sulit dibayangkan bahkan dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia tidak akan bisa menghancurkan apapun. Tetapi mata kiri Zhao Feng dapat merasakan bahwa energi di sini sepertinya membeku. Kucing pencuri kecil itu melompat dengan gesit ke tengah lapangan, tempat altar batu berada. Ada beberapa garis arai yang dalam yang diukir di altar batu dan ketika dia meliriknya, Zhao Feng merasa seperti berada di ruang tanpa batas. Zhao Feng mengedarkan mata kirinya dan dia menyalin ukiran itu ke dalam pikirannya. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun dengannya, kedalaman yang terkandung di dalamnya penuh nilai. Kucing pencuri kecil itu melompat ke altar batu dan tampaknya sedikit bersemangat. Zhao Feng berpikir, tidak ada harta karun dimanapun, jadi mengapa kucing pencuri kecil itu bertindak seperti itu? Kucing pencuri kecil itu melompat-lompat sebentar sebelum menampakkan ekspresi sedih. Zhao Feng tidak peduli dengan itu dan dia berjalan ke ruang batu di sebelah altar. Dia dengan hati-hati memindai area itu dengan mata kirinya, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda bahaya. Sejak melewati kuburan, perasaan berbahaya telah menghilang, yang membuat Zhao Feng hampir yakin bahwa bidang kristal perak adalah zona aman. Di dalam ruangan, di mana-mana tertutup debu, sepertinya ruangan itu sudah lama ada di sini. Mata kiri Zhao Feng dengan cepat memindai item dengan nilai dan segera mengunci 3 item, botol kecil, sebotol alkohol dan sepotong kulit binatang. Pada kenyataannya, segala sesuatu yang tidak membusuk itu berharga. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri melakukan gerakan mereka hampir sama, tetapi tujuan mereka berbeda. Zhao Feng pertama-tama mengunci 3 item di meja dan melintas ke arah mereka. Target kucing pencuri kecil itu adalah serangga mati. Zhao Feng sedikit terkejut, dia juga telah melihat serangga mati itu, dan tubuhnya tidak membusuk. Tapi jelas, dia tidak tertarik dengan itu. Kucing kecil pencuri itu menelan seluruh tubuh serangga itu, seolah takut Zhao Feng akan mengambilnya. Apa kau tidak takut itu beracun? Zhao Feng tersenyum. Ketika mata kirinya melewati tubuh serangga itu, dia telah melihat bahwa serangga itu tertutup racun. Semua yang dilakukan kucing kecil pencuri itu adalah cegukan. Zhao Feng sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa kucing itu tidak pernah cegukan ketika memakan batu kristal utama dan barang lainnya. Sepertinya serangga yang baru saja dimakan kucing itu tidak sederhana. Zhao Feng kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke rampasannya. Botol kecil itu halus dan transparan, jelas tidak terbuat dari bahan yang sederhana. Selanjutnya di dalamnya terkandung cairan transparan. Sedangkan untuk botol alkohol, itu sangat berat dan baunya sangat menyenangkan. Tetapi ketika Zhao Feng membukanya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun, naluri Zhao Feng memberitahunya bahwa termos itu tidak sederhana. Kucing pencuri kecil itu menatap botol dan termos dengan amarah dan frustrasi. Tapi jelas, kucing itu tidak bisa mengambil 2 sekaligus dan tidak bisa mengalahkan pemiliknya. Pada potongan kulit binatang itu ada 2 baris kata yang sepertinya ditulis dengan sangat tergesa-gesa. Adapun beberapa kata terakhir, semuanya kabur dan tidak jelas. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sampai pada kesimpulan. Kamar batu awalnya dilindungi oleh seseorang, tetapi situasi yang tidak terduga telah muncul,
yang menyebabkan orang tersebut pergi dan botol serta termos adalah barang yang tertinggal karena terburu-buru. Tapi, Zhao Feng tidak mengenali bahasa di kulit binatang itu. Itu bukan bahasa umum di benua ini. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mengungkapkan ekspresi aneh ketika matanya mengamati kedua garis itu. Kamu mengerti mereka? Zhao Feng setengah percaya dan dia setengah curiga. Dia merasa bahwa kucing kecil pencuri itu bukanlah makhluk hidup yang baru saja lahir, tetapi itu adalah sesuatu yang telah diisi dengan pengetahuan. Kucing kecil pencuri itu memiliki ekspresi puas di wajahnya dan melambaikan cakarnya ke Zhao Feng. Yang terakhir mengeluarkan pena dan kertas dari gelang interspatialnya. Kucing pencuri kecil itu menggunakan dua dari cakar kecilnya dan menggenggam pena sebelum menerjemahkan kata-kata dari kulit binatang itu. Zhao Feng kemudian melihat isinya, istana 3 orang suci telah menjadi tak tergoyahkan di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, itu bahkan memikat beberapa fraksi bintang 1 untuk hampir mematahkan kutukan 100 kuburan. Sekarang, energi arai teleportasi telah habis. Bawahan ini akan pergi lebih dulu. Alis Zhao Feng berkerut setelah membaca ini. Di manakah area debu? Apakah itu 13 klan atau benua utara? 1 bintang fraksi adalah jejak lain. Zhao Feng telah mendengar penatua pertama menyebutkan bahwa kekuatan diberi peringkat dari 1 hingga 5 bintang dengan 5 bintang menjadi yang terkuat. Namun, faksi bintang 5 adalah kekuatan terkuat dan hanya terdengar di legenda. Tapi kekuatan benua ini sepertinya tidak diatur oleh bintang. Zhao Feng tidak tahu bagaimana kekuatan itu diatur, tetapi penatua pertama sepertinya tahu. Pada akhirnya, tertulis kutukan 100 makam, dan itu membuat Zhao Feng memahami penempatan 100 makam itu. Pantas saja dia merasakan hawa dingin mencoba menghindarinya saat dia memasuki tanah tulang putih. Tapi karena mata kirinya, kutukan itu tidak bisa masuk ke tubuhnya. Lebih jauh lagi, menurut apa yang tertulis di kulit binatang itu, kutukan 100 kuburan hampir hancur dan pengaruhnya sekarang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kucing kecil pencuri juga bisa mengabaikan kutukan 100 makam, ini berarti tubuhnya unik dan sangat berpengetahuan untuk bisa langsung melewatinya. Meskipun Zhao Feng tidak dapat memahami apa arti sebagian besar kata-kata di kulit binatang itu, dia bisa tahu dari kata debu bahwa dunia yang saat ini dia ketahui hanyalah puncak gunung es. Melihat bahwa dia tidak bisa memikirkan masalah ini, Zhao Feng memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia kemudian menempatkan perhatiannya pada botol alkohol dan botol. Labu itu kosong, jadi Zhao Feng melemparkannya ke cincin interspatialnya. Melihat tindakannya, mata kucing pencuri itu berbinar karena juga melompat ke gelang interspasial. Zhao Feng kemudian fokus pada botol itu. Ada lapisan tipis cairan transparan di dalam botol dan Zhao Feng bisa merasakan energi murni darinya dengan mata kirinya. Itu jauh lebih baik daripada pil spiritual yang dia makan di klan. Tanpa ragu-ragu, dia meminum cairan itu, yang hanya menghabiskan 1/20 botol. Cairan transparan masuk ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Seketika, gelombang energi murni dan bersih muncul di dalam tubuhnya. Jumlah cairan transparan hanya seukuran ibu jari, tapi mengandung energi dalam jumlah besar dan mengeluarkan aura yang kuat. Perasaan pertama yang dirasakan Zhao Feng adalah dia kenyang dan energinya telah diisi kembali. Kemudian, kekuatan cairan mulai bekerja di sekitar tulang, darah, dan kulitnya. Efeknya lebih dari 10 kali lebih baik daripada pil pembersih sumsum. Untungnya, kekuatannya sangat tenang atau bisa melukai tubuh Zhao Feng dengan serius. Yang terakhir merasakan seluruh tubuhnya dicuci berulang kali dan beberapa luka tersembunyi disembuhkan. Pada saat yang sama, dia merasa tulangnya telah berubah. Dia segera duduk bersila dan menggunakan kekuatan ini untuk berkultivasi. Energi dari cairan sangat mudah diserap. 1 jam kemudian, lapisan cairan hitam lengket dikeluarkan dari tubuh Zhao Feng. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah sepenuhnya menyerap cairan, yang hanya sebesar ibu jari, dan dia merasakan aliran listrik melalui dirinya. Itu seperti dia baru saja makan makanan lengkap dan energinya telah pulih. Pada titik ini, Zhao Feng telah mencapai puncak langit kelima. Hanya sisa sedikit cairan yang membuatku mencapai puncak langit kelima. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan dia menekan kegembiraan yang meluap di hatinya. Peringkatnya atas area ini naik sekali lagi. Menurut analisisnya, cairan ini sepertinya hanya menjadi makanan bagi orang tersebut dan pembersihan tubuh hanyalah efek tambahan. Benar, hanya efek tambahan.
Zhao Feng pertama kali merasa kenyang saat meminum cairan itu, lalu dia merasakan tubuhnya berubah. Dia mengangkat tangannya dan mengedarkan kekuatan sejatinya. Dia merasa kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya tubuhnya saja yang lebih kuat dari pembudidaya normal di langit keempat. Efek dari cairan misterius ini sangat menakutkan, tetapi sayangnya, hanya ada sedikit, dan itu adalah sisa dari apa yang orang lain minum. Zhao Feng memutuskan untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan dia menemukan bahwa kultivasi sekarang lebih cepat sebelumnya. Jika dia terus begini, hanya beberapa hari sebelum dia secara alami mencapai batas langit kelima. Zhao Feng menghela nafas, dia hanya meminum sedikit cairan misterius, tetapi efeknya mengejutkan dan dia harus puas dengannya. Dia kemudian menempatkan perhatiannya kembali ke gelang interspasial dan dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalam gelang interspasial, kucing kecil pencuri telah mabuk tetapi auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dari mana asalnya alkohol? Zhao Feng tercengang. Dia tahu bahwa tidak ada alkohol di dalam gelang interspatialnya. Zhao Feng mengunci matanya ke termos. Botol itu sangat berat dan masih ada beberapa tetes alkohol yang tersisa di dalamnya. Dari mana asal alkohol? Zhao Feng yakin bahwa termos itu kosong sebelumnya. Dia menderu dengan dingin dan dia menarik keluar kucing kecil pencuri itu. 1 jam kemudian, kucing pencuri kecil itu memberikan kebenaran dan menuangkan air ke dalam termos. Tak lama kemudian, air di dalam labu tersebut mulai mengeluarkan bau harum. Bab 221 terbang. Di dalam ruangan batu, 1 manusia dan 1 kucing duduk di tanah bercocok tanam. Setengah hari kemudian, termos itu menyeduh alkohol lagi yang mengandung bau spiritual. Meskipun itu tidak menjadi alkohol tingkat spiritual, melalui mata kiri Zhao Feng dia masih bisa mengatakan bahwa alkohol ini dapat meningkatkan tubuh orang-orang yang berada di alam naik. Dia juga menemukan bahwa semakin lama termos diseduh, semakin tinggi kadar alkoholnya dan bahkan memiliki peluang untuk menciptakan alkohol spiritual sejati. Tapi proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri telah membuat kesepakatan untuk membagi 50-50. Keinginan kucing pencuri kecil terhadap alkohol hampir mencapai tingkat keinginannya akan harta karun. Manusia dan kucing membudidayakan dengan tenang di ruang batu. Zhao Feng sedang mengkonsolidasikan kultivasinya sambil mencoba menarik lebih banyak potensi di dalam cairan misterius itu. Karena kucing kecil pencuri itu telah memakan bangkai serangga itu, ia belum sepenuhnya mencernanya. 2 hari kemudian, baik aura yang memancar dari Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu meningkat. Zhao Feng tidak tahu kekuatan pasti dari kucing itu, tetapi seharusnya tidak ada banyak masalah untuk merawat murid inti dalam klan. Hanya ada 10 hari tersisa sampai Alliance Banquet dan misiku belum selesai. Zhao Feng memutuskan untuk kembali. Manusia dan kucing terbang di udara dan meninggalkan bidang kristal perak. Zhao Feng mengamati makam di bawah tetapi tidak berani mendekat. Itu adalah area terlarang yang mengandung kutukan 100 makam, yang asalnya berasal dari kuburan ini. Meskipun tubuh di kuburan telah mati, mereka masih memancarkan aura menakutkan yang menegaskan bahwa mereka semua adalah eksistensi di alam roh sejati atau lebih tinggi saat hidup. Semakin dekat seseorang, kekuatan erosi misterius juga akan semakin kuat. Kembali ke dasar tulang putih. Zhao Feng sekali lagi harus menghadapi serangan kerangka putih. Telapak angin petir. Zhao Feng menggunakan semua kekuatannya dan menggabungkan kombinasi petir dan angin, kerangka itu tersebar menjadi debu. Pada saat ini, bahkan kerangka di langit ketujuh dengan mudah dirawat oleh Zhao Feng. Setelah keluar dari dasar tulang putih, area kabut muncul. Makam harus menjadi inti dan pusat dari tempat ini, dasar dari tulang putih sebagai lingkaran dalam dan area kabut dan lingkaran luar. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, setelah memasuki area kabut, indera seseorang akan terganggu dan kehilangan arah. Adapun apakah mereka berhasil melarikan diri itu tergantung pada keberuntungan. Begitu seseorang memasuki dasar tulang putih, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan kutukan. Jubah bayangan Yin mengepak dan Zhao Feng berubah menjadi garis biru yang memberikan desis kilat sesekali yang melesat menuju batas wilayah kabut. Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu dan segera bersembunyi di balik pohon besar. Sesaat kemudian 2 aura kuat memasuki area kabut. Salah satunya adalah seorang pria tua berjubah abu-abu sementara yang lainnya adalah seorang wanita tua.
Keduanya memiliki aura true spirit yang mengelilingi mereka yang bahkan bisa melawan sedikit kekuatan misterius di dalam area kabut. Jelas, keduanya berada di alam roh sejati. Tanah terlarang 100 makam memang sesuai dengan namanya. Indera spiritual saya hanya bisa mencapai 1 yard di sini. Petik 2. Orang tua berjubah abu-abu itu menghela nafas. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Kutukan dari tanah terlarang 100 makam bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mereka di alam roh sejati. Di masa lalu mereka yang melarikan diri dari tempat ini semuanya telah dikutuk dan menjadi gila sebelum meninggal hanya dalam waktu beberapa tahun. Petik 2. Wanita tua itu membujuk. Zhao Feng yang bersembunyi di balik pohon merasakan jantungnya mengepal. Dia tidak berpikir bahwa kutukan dari tanah terlarang 100 kuburan itu menakutkan. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati yang selamat keluar dari tempat ini akhirnya mati. Mungkinkah sedikit kutukan ini masih menimpanya? Meskipun Zhao Feng memiliki mata kirinya yang misterius, dia tidak yakin. Selain itu, dari kelihatannya, 2 orang di depan matanya jelas lebih kuat dari sesepuh di klan. Orang tua ini hanya memiliki kehidupan puluhan tahun dan tidak mungkin bagiku untuk menerobos ke alam dewa sejati dan alam inti asal di area debu ini. Menurut catatan kuil kuno, jika aku bisa meninggalkan tempat ini, kemungkinan berhasil setidaknya 10 kali lebih tinggi. Petik 2. Tetua berjubah abu-abu itu penuh dengan tekad. Mengirim keduanya di alam roh sejati dengan matanya. Zhao Feng tidak berani menggunakan mata kirinya untuk mengunci mereka meskipun dia tahu bahwa indera seseorang dibatasi di area ini. Karena alasan inilah keduanya tidak bisa merasakan Zhao Feng yang juga mendapat bantuan dari jubah bayangan Yin. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendengar teriakan panjang, sesepuh berjubah abu-abu telah memasuki dasar tulang. Keduanya harus menjadi sesepuh dari kuil kuno. Saya akan menunggu dan melihat situasinya. Petik 2. Zhao Feng tidak membuat gerakan gegabah. Area kabut menguntungkannya, dia tidak takut ditemukan di sini. Jeritan datang dari dasar tulang. Suara terbang di udara terdengar, hanya untuk melihat sesepuh berjubah abu-abu mundur dari dasar tulang. Wanita tua itu segera naik ke atas dan menanyakan situasinya. Tetua berjubah abu-abu itu penuh ketakutan dan tidak bisa berhenti gemetar. Dengan wajah pucat, dia akhirnya berhasil berbicara, kutukan telah menyelimuti tubuhku dan kekuatan hidupku terkuras. Penatua berjubah abu-abu duduk bersila di tanah dan memakan beberapa pil spiritual dengan bantuan wanita di dekatnya. Wajah Zhao Feng aneh, apa yang telah menginfeksi lelaki tua berjubah abu-abu itu? Berdiri dari jauh, dia menggunakan tangan kirinya dan untuk menginspeksi. Ketika mata kiri Zhao Feng melihat sesepuh berjubah abu-abu itu, hatinya menjadi dingin dan tidak bisa menahan nafas dingin. Melalui mata kirinya dia melihat tangan putih tak terlihat bernoda darah merangkak di sekitar tubuh sesepuh berjubah abu-abu. Organ dari sesepuh berjubah abu-abu sedang terkikis oleh tangan yang tak terlihat. Adegan ini membuat rambut Zhao Feng berdiri. Bahkan wanita tua di sebelah sesepuh berjubah abu-abu merasa tidak nyaman dan harus menjaga jarak tertentu saat mengedarkan kekuatan sejatinya. Ketika wanita tua itu mendekat, tangan putih tak terlihat itu juga akan menyerangnya. Tentu saja, meskipun mereka tidak bisa melihat keberadaan tangan-tangan itu, mereka secara naluriah bisa merasakan ancaman dari tangan mereka. Mata Zhao Feng dipenuhi rasa kasihan, sesepuh berjubah abu-abu itu mungkin tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Tanah terlarang 100 makam ini memang terlarang. Zhao Feng sangat ketakutan, dia tidak pernah menyangka bahwa kucing kecil pencuri itu akan membawanya ke tempat yang berbahaya. Jika dia pertama kali mengetahui situasi di sini, Zhao Feng tidak akan berani masuk bahkan jika dia memiliki 100 nyali lagi. Zhao Feng segera mengedarkan mata kirinya untuk memeriksa kucing dan situasinya tetapi menemukan bahwa tidak ada yang salah. Zhao Feng menghela napas. Alasan mengapa Zhao Feng tidak terpengaruh oleh kutukan itu karena mata kiri yang misterius. Itu seperti tanda yang bisa menghilangkan kekuatan kutukan. Adapun kucing kecil pencuri, sejarahnya sangat misterius dan yang pertama membawanya ke sini. Kucing pencuri kecil, jangan lakukan ini lain kali. Zhao Feng dengan dingin melirik kucing kecil pencuri dengan mata kirinya. Kucing pencuri kecil itu cegukan dingin dan menganggukkan kepalanya beberapa kali sebelum mengeluarkan koin kuno dan memainkannya dengan sedih. Zhao Feng tahu bahwa hanya mata kiri misterius yang bisa mengendalikan kucing kecil pencuri itu atau dengan sikap kucing itu mengapa bahkan tidak peduli dengan mereka yang ada di alam roh sejati? Tidak lama kemudian, orang tua berjubah abu-abu dan wanita tua itu terbang pergi.
Sebelum mereka pergi terdengar suara wanita tua itu, "Ini untuk tidak mendengarkan saya. Dalam 1000 tahun terakhir hanya Lord Patriarch yang mampu ke tanah terlarang 100 makam dan kembali tanpa cedera. Tetapi bahkan Patriarch tidak dapat menaklukkan tempat ini. Yang bisa kita tahu adalah pergi ke negeri naga besi dan temukan pemimpin divisi. Dia sangat misterius tetapi sangat ahli dalam teknik energi mental. Mungkin ada jalan." Petik 2. Setelah keduanya pergi sebentar, sosok Zhao Feng muncul saat dia menyipitkan matanya. Apakah ini sang patriark bulan merah? Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan cara dia melewati area kabut. 2 hari kemudian, Zhao Feng menemukan burung mahkota perak berkepala 2 di Sky Cloud Forest. Burung mahkota perak berkepala 2 adalah penguasa langit yang kekuatannya tak tertandingi di antara mereka yang ada di langit ke-6. Tapi kekuatan Zhao Feng sekarang setidaknya 2 kali lipat dari apa yang dia tinggalkan pada klan. Hanya dengan satu tarikan busur Luo, dia bisa membunuh burung mahkota perak berkepala 2. Misi tersebut membutuhkan 4 kepala dan Zhao Feng segera menemukan yang lain. Kali ini Zhao Feng tidak menembak jatuh. Sebagai gantinya dia menggunakan teknik energi mental untuk mengendalikan burung mahkota perak berkepala 2. Jika seseorang dari kuil kuno ada di sini, mereka akan tercengang. Zhao Feng yang berada di langit ke-5, telah mengendalikan seekor binatang Yao yang berada di langit ke-6 ini sudah luar biasa. Selain itu, burung mahkota perak berkepala 2 memiliki 2 kepala yang berarti 2 kali lebih sulit untuk dikendalikan. Zhao Feng duduk di atas burung mahkota perak berkepala 2 dan kembali ke Gunung Bulan Langit. Apa itu Yao Beast dengan 2 kepala? Para murid di klan Bulan Langit panik dan bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Burung mahkota perak berkepala 2 adalah keberadaan yang tak terkalahkan bahkan untuk murid batin. Ketika mereka melihat Zhao Feng di atas burung mahkota perak berkepala 2, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan bahkan kekaguman. Zhao Feng telah menyelesaikan misi membunuh 2 burung mahkota perak berkepala 2. Tapi tiba-tiba beberapa wakil kepala menawar satu sama lain untuk membeli burung mahkota perak berkepala 2 ini. Betapa kerennya memiliki burung mahkota perak berkepala 2, ini akan menjadi perjalanan terbaik selain dari Giant Golden Ocean Eagle. Bagian penting adalah bahwa ada Zhao Feng, seorang pelatih binatang, yang dapat mempengaruhi keadaan pikiran burung mahkota perak berkepala 2 yang membuatnya lebih mudah untuk melatih burung itu. 1 jam kemudian, Zhao Feng menjual burung mahkota perak berkepala 2 kepada wakil kepala Li dan tidak hanya menyelesaikan misinya, dia juga mendapatkan puluhan ribu batu kristal primal di bawah standar. Wajah wakil kepala Li memerah dan penuh senyum. Tentu saja, tidak semudah ini mendapatkan batu primal kristal. Selama beberapa hari berikutnya Zhao Feng harus menggunakan teknik energi mentalnya untuk membantu wakil kepala Li melatih burung mahkota perak berkepala 2. Murid inti Bei Moi kembali dari luar dan budidayanya telah mencapai puncak langit ke-5. Tetapi ketika Bei Moi melihat Zhao Feng, ekspresinya berubah secara dramatis menjadi tidak percaya. Karena kultivasi Zhao Feng bahkan sedikit daripada miliknya, setelah mencapai kesempurnaan langit ke-5, tidak jauh dari langit ke-6. Sepertinya upaya dan risiko saya sepadan. Zhao Feng berpikir puas di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melampaui Bei Moi. Hanya ada beberapa hari tersisa sampai Alliance Banquet. Masih ada 5-6 hari sampai perjamuan aliansi 13 klan, tapi tempat di mana helnya agak jauh dari Gunung Bulan Langit, jadi kita akan pergi dalam waktu 2 hari. Tetua pertama memanggil Zhao Feng dan Yang Gan keluar. Ketika tatapan penatua pertama mendarat di Zhao Feng, matanya bersinar dengan sukacita. Ekspresi Yang Gan sedikit berubah. Dia tidak berpikir bahwa saudara bela diri juniornya ini sudah setengah langkah ke langit ke-6. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung saat rambut birunya tertiup angin. Senyuman melingkar di bibirnya dan kepercayaan yang tak terlukiskan datang darinya yang membuatnya lebih misterius. Setelah kembali ke klan, dia sangat percaya diri untuk Alliance Banquet. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya untuk terbang. Bab 222 Mata Spiritual Tuhan. Sepertinya Feng mendapat keberuntungan saat pergi keluar kali ini, kata Elder pertama dengan sukacita. Jantung Yang Gan berdegup kencang, tekanan dari saudara bela diri juniornya ini terlalu besar. Dia awalnya berpikir bahwa pesaing terbesar dalam klan adalah Bei Moi, tetapi Zhao Feng telah melompati Bei Moi dan mendekati posisinya sebagai murid kepala.
Memang, tapi itu juga cukup berbahaya. Zhao Feng masih sedikit takut. Keberuntungan biasanya ada dengan bahaya, ini adalah sesuatu yang diketahui oleh tetua pertama dan Yang Gan. Ada banyak sekali orang yang tewas dalam mengejar keberuntungan. Hanya mereka yang mampu bertahan dari bahaya yang jenius sejati. Berpikir sampai di sini, penatua pertama lebih mementingkan Zhao Feng. Bakat yang terakhir tidak tinggi tetapi telah menerima warisan terbaik di dalam Istana Puncak Terapung. Rekor 10.000 tahun Istana Puncak Terapung telah dipecahkan olehnya. Kultivasi Zhao Feng telah meningkat secara dramatis hanya dalam waktu 10 hari. Akankah seorang jenius normal memiliki kekayaan seperti itu? Apa maksudnya ini? Harta anak ini mungkin lebih besar dari Bei Moi. Ketika penatua pertama berpikir sampai di sini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit bersemangat. Sejak lahir hingga sekarang, dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius dengan kekayaan yang begitu kuat. Bahkan Bei Moi tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Feng. Keduanya keluar untuk mencari pengalaman tetapi peningkatan kultivasi Bei Moi jelas tidak sebanyak Zhao Feng. Selain itu, orang-orang dengan kekayaan besar juga biasanya mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka, maka kalimat ketika satu manusia menerima Dao, bahkan ayam pun akan naik. Yang Gan khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa menghadapi saudara laki-laki juniornya yang kekuatannya terus meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, posisinya sebagai murid kepala mungkin akan hilang. Penatua pertama juga menemukan murid-muridnya khawatir dan tidak bisa tidak menghela nafas dalam hatinya. Tepat pada saat ini Zhao Feng berbicara, "Saudara Yang, jangan khawatir. Saya tidak tertarik dengan posisi murid kepala." Petik 2. Setelah ini dikatakan, tetua pertama terkejut dan Yang Gan tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Kata-kata Zhao Feng terlalu lugas dan agak tidak sopan. Tetapi karena mereka memiliki guru yang sama, lebih baik mengatakannya seperti ini. Selanjutnya, Zhao Feng telah menemukan simpul di hati Yang Gan saat melatih yang terakhir dengan energi mental. HMPH, Saudara Zhao, apakah kamu benar-benar percaya diri untuk mengalahkanku? Yang Gan berkata dengan tidak senang. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia tidak terlalu percaya diri. Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan saudara bela diri junior misterius ini. Ketika mereka berlatih terakhir kali, teknik energi mental Zhao Feng telah bekerja sekali dan sekarang kultivasi Zhao Feng telah meningkat pesat. Dengan kekuatan saya saat ini, saya memiliki setidaknya 70% peluang untuk mengalahkan Ao Yuetian. Kata-kata Zhao Feng berubah. Dia tidak mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Yang Gan, tetapi menggunakan Ao Yuetian sebagai subjek. Kalahkan Ao Yuetian? Yang Gan menarik napas dingin. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Kembali ke partai tiga klan, kekuatan kuat Ao Yuetian telah tertanam di hatinya dan dia kalah meyakinkan. Ketika penatua pertama mendengar ini, matanya berkedip. Kegembiraan dari muridnya ini jauh dari harapan. Tapi penatua pertama tidak akan sepenuhnya mempercayai kata-kata Zhao Feng. Sepanjang hidupnya, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius yang percaya diri yang pada akhirnya kalah secara mengerikan. HMPH, jangan sombong. Setengah bulan yang lalu, Ao Yuetian dari klan Lin Mun menerobos ke langit ke-7 dari alam Ascended dan murid inti mereka Zhao Yufei mencapai puncak langit ke-6. Petik 2. Tetua pertama mendengus dengan dingin dan mengatakan ini untuk memadamkan api Zhao Feng. Langit ke-7 dari alam Ascended? Yang Gan kaget. Sulit dipercaya bahwa seseorang dari generasi muda telah mencapai langit ke-7 dari alam naik. Ekspresi Zhao Feng normal tetapi dia menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah menghitung bahwa ada kemungkinan kecil Ao Yuetian mencoba menerobos ke langit ke-7 sebelum bankuet aliansi dan itu memang terjadi. Terima kasih saudara Zhao karena telah membantu simpul hatiku. Yang Gan memandang Zhao Feng dengan rasa terima kasih dan kompleksitas. Zhao Feng dengan lugas mengatakan apa yang salah dan telah menggunakan kekuatan untuk melepaskan simpul hati Yang Gan. Jika Zhao Feng tidak mengatakan ini, Yang Gan akan sangat tertekan dan bahkan mungkin cemburu, menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang. Zhao Feng tidak ingin ada perkelahian di antara mereka jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Pada saat ini keadaan hati Yang Gan menjadi lebih luas dan tidak ada yang menahannya, memberinya lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Penatua pertama mengambil semua ini ke matanya dan menganggukkan kepalanya. Tindakan Zhao Feng tampak arogan dan ceroboh tetapi telah memecahkan masalah dengan cara yang paling sederhana dan mudah.
Setelah Yang Gan pergi, hanya Zhao Feng dan tetua pertama yang tertinggal. "Fenger, ada apa lagi?" Elder pertama bertanya. Zhao Feng mengeluarkan kulit binatang buas dari tanah terlarang 100 makam dan menyerahkannya kepada tetua pertama. Penatua pertama memindai tulisan di kulit binatang itu dan ekspresinya terus berubah. Penatua pertama jelas tahu kata-kata yang tertulis di kulit binatang itu dan sepertinya melihat semacam rahasia darinya. "Aku tidak percaya kamu selamat dari memasuki tanah terlarang 100 makam." Penatua pertama menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Tanah terlarang 100 kuburan adalah salah satu dari 7 tempat terlarang di benua itu dan dalam 1000 tahun terakhir hanya Patriark Bulan Merah yang bisa mundur darinya tanpa cedera. Tetua pertama masih gelisah dan memeriksa tubuh Zhao Feng. "Jika murid ini terkena kutukan, akankah kultivasi saya meningkat?" Dan seperti yang diharapkan, penatua pertama tidak menemukan apapun dari tubuh Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng terkena kutukan, mereka yang berada di alam roh sejati mungkin tidak akan bisa memecahkannya. Tentu saja, alasan mengapa Zhao Feng menyerahkan kulit binatang itu kepada tetua pertama adalah karena dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah peringkat di antara klan benar-benar ada? Seberapa kuat klan bintang -1? Petik 2. Zhao Feng mengajukan pertanyaannya. "Ini hanya legenda. Jika faksi diberi peringkat menurut bintang, tidak ada satu kekuatan atau faksi yang mencapai di atas bintang 1 dalam sejarah benua bunga Azure." Petik 2. Elder pertama tersenyum pahit. Mendengar Zhao Feng tercengang. "Bukankah ini berarti bahwa klan bulan yang rusak bahkan bukan milik satu bintang?" Menurut peringkat bintang, 10 faksi terkuat di benua ini hampir tidak bisa dianggap sebagai satu bintang. Sebenarnya, hanya agama setan bulan merah dari beberapa ratus tahun yang lalu yang bisa dianggap sebagai faksi bintang 1 sejati. Adapun klan bulan rusak, itu bahkan bukan setengah bintang. Selain itu, jarak antara setengah bintang dan 1 bintang adalah puluhan hingga ratusan kali lipat. Tentu saja, itu tidak bisa dianggap benar. Petik 2. Ketika penatua pertama berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan peringkat All-Star hanyalah sebuah legenda. Menurut peringkat, klan bulan rusak bahkan bukan setengah bintang dan kekuatan bintang 1 puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari setengah kekuatan bintang. Jika terus berlanjut seperti ini, 1,5 bintang, 2 bintang, hingga 5 bintang, seberapa dahsyatkah kekuatan bintang 5? Beberapa pelayan dari kekuatan bintang 2 sudah bisa menghancurkan klan bulan rusak, jadi jangan pernah berpikir tentang kekuatan bintang 5. Ada terlalu banyak legenda. Anda dapat pergi ke perpustakaan dan membaca catatan di sana. Petik 2. Penatua pertama menghela nafas dan sepertinya dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Zhao Feng kembali ke divisi aula pusat dan melangkah ke perpustakaan. Zhao Feng menemukan catatan tentang bintang. Menurutnya, klan setengah bintang membutuhkan setidaknya 1 orang di alam dewa sejati dan puluhan lainnya di alam roh sejati serta banyak persyaratan lainnya. Sepertinya bukan hanya klan bulan yang rusak bukan faksi setengah bintang, tapi jauh dari itu. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng mulai membaca tentang permulaan waktu. Menurut catatan, di sana ada benua yang sunyi. Era desolet sangat besar dan ada sejak awal waktu, melahirkan dewa dan iblis yang mengendalikan kekuatan luar biasa dan hampir abadi. Di antara berlalunya waktu, ras tak terbatas muncul di benua desolet. Sampai suatu hari, sebuah pertempuran terjadi di mana bahkan dewa, iblis, dan dewa kuno berpartisipasi. Pertempuran itu mengguncang matahari dan bulan dan bahkan mengoyak bumi, akhirnya menyeret dewa leluhur ke dalam pertempuran, yang menggunakan kekuatan terlarang, menciptakan badai angin yang merusak yang menghancurkan benua desolet. Dunia tidak berakhir setelah benua desolet hancur. Sebaliknya, benua raksasa ini terpecah menjadi miliaran dan triliunan keping dan garis keturunan dewa kuno bergabung menjadi bintik ini. Benua bunga biru langit adalah salah satu dari miliaran dan triliun keping benua desolet. Zhao Feng merasa tidak percaya saat melihat legenda ini. Jika ini benar, maka benua desolet akan menjadi terlalu besar, hanya satu titik yang akan menjadi ukuran dunia. Dia jelas tidak mempercayai ini, seperti bagaimana dia setengah percaya pada peringkat bintang. Zhao Feng menutup catatan dan berbalik dan pergi. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa mata kucing pencuri kecil itu berbinar ketika dia membaca legenda ini. Pada saat yang sama dia berbalik, sebuah memori terdengar, yang kuno telah rusak dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu.
Suara ini sangat familiar dan itulah yang pertama kali didengar Zhao Feng ketika dia menerima mata kiri misterius. Tubuh Zhao Feng membeku dan dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. The Ancient rusak dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi triliunan debu. Kata-kata singkat dan sederhana ini sepertinya memverifikasi catatan apa yang baru saja dilihat Zhao Feng. Bukankah ini berarti bahwa legenda ini benar, setidaknya ke arah umum? Jika legenda itu benar, maka peringkat kekuatan bintang seharusnya juga. Pikiran Zhao Feng meledak tetapi dia segera tenang. Bahkan sejak dia bergabung dengan mata kirinya yang misterius, dia menjadi tenang dan tegas. Tidak peduli seberapa berbahaya atau putus asa situasinya, dia masih bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Ini berarti mata kiriku adalah mata dewa kuno? Zhao Feng berpikir tetapi hampir yakin itu benar. Mata yang berasal dari dewa kuno yang berasal dari era benua desolat. Zhao Feng sangat yakin dengan analisisnya, tentu saja, ini dianggap legenda itu benar. Oleh karena itu, saya akan menamai mata kiri saya mata spiritual dewa. Zhao Feng bergumam, peng 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 peng. Mata kiri tiba-tiba berdebar lebih cepat dan darah biru samar di kedalaman mata tampak terbakar, seolah-olah kaisar terbangun. Aura yang lebih dalam bergabung dengan garis keturunan Zhao Feng yang mengubah warna rambut Zhao Feng menjadi lebih gelap. Bab 223 Danau Penyembunyian Naga. Zhao Feng merasakan perubahan di tubuhnya dan dia melihat bahwa kekuatan garis keturunannya menjadi lebih tebal. Dia kembali ke kamar. Dia mengeluarkan cermin dan dia melihat mata kiri dan rambutnya menjadi sedikit lebih gelap. Zhao Feng menarik napas ringan dan mengedarkan darah birunya. Seketika, lapisan tipis cahaya biru menyelimuti kulitnya dan itu mengeluarkan aura yang aneh, tapi mulia. Zhao Feng merasa bahwa darah dan tulangnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan energinya ditingkatkan. Kekuatanku meningkat 10-20% dan sepertinya aku agak terlindungi. Zhao Feng memeriksa perubahan kekuatan garis keturunannya dengan cermat. Ada 2 poin utama. 1. Kekuatan garis keturunannya menjadi lebih tebal dan atribut yang dia peroleh telah meningkat. Kedua, ketika dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya, tato biru seperti kaca akan menyelimuti tubuhnya dan itu akan melindunginya. Zhao Feng merasa bahwa garis keturunan mata spiritual dewa selangkah lebih maju menuju kebangkitan. Dia segera memasang kembali penutup matanya dan menyembunyikan kekuatan garis keturunannya, yang membuat tato biru seperti kaca itu menghilang. Zhao Feng tampaknya tidak berbeda kecuali warna rambutnya menjadi sedikit lebih gelap. Keesokan harinya, Zhao Feng terbiasa dengan kekuatan garis keturunannya dan dia mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat ini, budidayanya telah mencapai batas langit kelima dan dia hanya berada di belakang Yang Gan di antara murid inti. 10 murid inti dari klan bulan rusak duduk di 3 binatang terbang yang terpisah dan mereka menuju utara. Kali ini, mereka dipimpin oleh Tuan Klan Bulan Rusak, Tetua Pertama, Nenek Liu Yu, Tuan Hai Yun, Wakil Kepala Li dan beberapa lainnya dari generasi yang lebih tua. Zhao Feng duduk di atas burung mahkota perak berkepala 2 wakil kepala Li dan dia membantunya menjinakkannya. Pada titik ini, burung mahkota perak berkepala 2 sudah sangat patuh. Wakil kepala Li sangat kagum, biasanya, hewan terbang dewasa seperti ini sangat sulit untuk dijinakkan. Banyak yang harus dijinakkan sejak muda. Petik 2. Dalam keadaan normal, itu akan berkisar dari setengah tahun hingga beberapa tahun untuk menjinakkan burung mahkota perak berkepala 2 dewasa ini. Tetapi dengan bantuan Zhao Feng, hanya dibutuhkan setengah bulan. Lin Fan dan Liu Yuer duduk di atas burung mahkota perak berkepala 2 juga. Mereka adalah 2 orang yang dikenal Zhao Feng. Senior, berapa lama lagi kita sampai? Liu Yuer bertanya dengan patuh. Sekitar 2-3 hari, termasuk jeda di antaranya. Wakil Kepala Li menjawab, aliansi perjamuan diadakan di wilayah 13 negara dan itu di Danau Penyembunyian Naga yang terkenal. Danau ini berada di tengah-tengah wilayah 13 negara. Dalam perjalanan, Zhao Feng duduk bersila dan dia mengedarkan kekuatan sejati untuk merasakan energi langit dan bumi. Saat mengedarkannya, dia bisa merasakan kekuatan petir di udara di atas. Sejak uji coba puncak mengambang, semua keterampilan Zhao Feng menggunakan warisan petir sebagai fondasi mereka. The Lightning Inheritance berisi setiap aspek termasuk gerakan, kecepatan, serangan, dan pertahanan. Zhao Feng saat ini memiliki 2 jalur kultivasi. Salah satunya adalah warisan petir dan yang lainnya adalah energi mental.
Zhao Feng hampir menyerah pada penguatan tubuh setelah uji coba puncak mengambang. Awalnya, dia bisa terus mengembangkan teknik tembok emas 9 putar sejak dia menyelesaikan teknik dinding perak. Tetapi penguatan tubuh sulit dan perkembangannya lambat. Itu juga akan menggunakan banyak sumber daya. Teknik tembok emas 9 putar adalah keterampilan mortal tingkat puncak dan jika Zhao Feng membutuhkannya, dia bisa dengan mudah mendapatkannya dengan statusnya di klan. Seseorang harus tahu tegak Zhao Feng bahkan memiliki keterampilan tingkat spiritual dalam pikirannya dan keterampilan spiritual normal memiliki persyaratan yang ketat. Tapi mereka tidak lebih baik dari Lightning Inheritance karena warisan lengkap dengan setiap roh. Dalam hal nilai, keterampilan spiritual tingkat rendah pasti tidak sebagus warisan petir, sama seperti bagaimana senjata spiritual tidak sebanding dengan barang warisan. Zhao Feng telah melakukan penguatan tubuh ketika dia berada di alam konsolidasi dan dia telah menetapkan fondasi yang kuat, itulah sebabnya kultivasinya dapat meningkat dengan cepat. Tetapi sekarang, tidak ada gunanya memperkuat tubuh kecuali jika seseorang ingin mengikuti jalur penguatan tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, aku dapat menghancurkan pertahanan mereka dengan satu pikiranku dan tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, Lightning Wind Palmku dapat menghancurkannya. Zhao Feng sepertinya memahami sesuatu. Tidak ada yang namanya dao terkuat, yang ada hanya dao yang paling cocok. Dan Zhao Feng memilih teknik energi mental misterius dan petir, yang berjuang untuk kehancuran. Saat duduk dan mendapatkan pemahaman, Zhao Feng tiba-tiba merasakan desis niat membunuh. Meskipun itu hanya desis dan tersembunyi dengan baik, itu tidak lepas dari indera Zhao Feng. Di atas elang Asian emas raksasa, mata Hai Yun Master berkedip dingin saat mereka mengunci Zhao Feng. Beberapa hari yang lalu ketika Zhao Feng kembali dan menyalip Bei Moi, Guru Hai Yun merasakan bahaya dan tekanan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Melalui serangkaian pertanyaan, Hai Yun Master telah memahami jalan Zhao Feng menuju kedewasaan dan merasa tidak nyaman. Jalan Zhao Feng menuju kedewasaan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dalam waktu setengah tahun, berapa banyak keajaiban yang diciptakan Zhao Feng? Mendominasi murid luar, menjadi nomor 1. Menumbuhkan telapak angin petir. Membangun dominasinya di Gua Bulan Scarlet, menjadi murid penatua pertama. Memecahkan rekor 10.000 tahun dari Floating Crest Trial. Mengejutkan semua orang di partai 3 klan. Dan sekarang, ada banyak murid yang mendiskusikan apakah kekuatan sejati Zhao Feng lebih kuat dari murid kepala. Ini terakhir kali, aliansi perjamuan. Hai Yun Master mencoba yang terbaik untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Jika Zhao Feng bisa menciptakan keajaiban dalam aliansi perjamuan ini, dia akan membunuh yang terakhir tidak peduli berapa harganya. 3 hari kemudian, sebuah danau biru berkilauan mulai terlihat. Dari atas 3 binatang terbang itu terdengar suara harapan dan kegembiraan. Zhao Feng membuka matanya dan dia melihat bahwa danau itu berukuran sekitar 1000 mil. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil seukuran Sun Feather City. Hewan terbang di dekatnya semuanya menuju ke pulau kecil di tengah. Ini adalah tempat berkumpulnya 13 klan, danau penyembunyian naga. Wakil kepala Li tersenyum. Ada banyak legenda tentang Dragon Concealing Lake. Rupanya, beberapa ribu tahun yang lalu, seorang kultivator telah berkultivasi di sini selama hampir 100 tahun dan akhirnya dia menjadi bintang terang yang menyapu benua bunga Azure. Kultivator itu dikenal sebagai naga tersembunyi yang budidayanya dikatakan berada di alam inti asal dan dia sangat terkenal. Di benua ini, siapapun yang telah mencapai alam inti asal dicatat sebagai legenda. Legenda naga tersembunyi memang benar. Wakil kepala Li berkata dengan percaya diri yang memuncak keingintahuan Liu Yuer. Betulkah? Bagaimana Anda bisa yakin? Liu Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil kepala Li tertawa, 3 hadiah teratas dari Alliance Banquet kali ini ada hubungannya dengan naga tersembunyi. Apa hadiahnya? Zhao Feng dan Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika Concealed Dragon dibudidayakan di Concealing Dragon Lake, ada reruntuhan di belakang dan rupanya, reruntuhan itu berisi wawasan dan pemahaman dari seorang ahli di Origin Core Realm. Ini adalah salah satu tempat paling berharga dari 13 negara. Kata wakil kepala Li. Origin Core Ruins di Concealing Dragon Lake dijaga oleh 3 klan teratas, klan Pedang Awan, Kuil Kuno, dan klan Mistik Sejati. Biasanya, hanya jenius teratas dari 3 klan yang diizinkan masuk. Tapi 10 klan yang tersisa jelas tidak mau.
Oleh karena itu, Alliance Banquet setiap 10 tahun adalah acara untuk perdebatan di antara mereka dan cara untuk mendistribusikan sumber daya. Segera, orang-orang dari klan Bulan Rusak memasuki pulau. Pulau kecil adalah tempat yang digunakan secara khusus untuk menyelenggarakan banquet aliansi. Di tengah pulau kecil itu, ada sebuah panggung yang berukuran beberapa mil. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat panggung arai yang begitu besar dan dibuat dengan batu pasir hitam pekat. Batu pasir hitam pekat itu sangat keras dan hanya senjata mortal yang hampir tidak bisa merusaknya. Selain itu, jumlah batu pasir yang begitu besar menurunkan kekuatannya. Di sekitar panggung batu pasir hitam itu ada 15 stand. Setiap klan memiliki stand masing-masing dan untuk 2 stand yang tersisa, mereka dipersiapkan untuk negara naga besi dan negara kaya langit. Kedua faksi dari kedua negara itu dulu mengirim murid ke sini, tapi akhirnya mereka berhenti datang. Wakil Kepala Lee menjelaskan, kelompok dari klan Bulan Rusak dibawa untuk berdiri. Standnya tidak hanya digunakan untuk menonton, ada juga housing di atasnya. Beberapa jam kemudian, klan Lin Moon dan klan Bulan Perak telah tiba satu sama lain dan mereka ditempatkan di sebelah kiri klan Bulan Rusak. Ketiga klan tersebut dulunya adalah satu klan dan mereka biasanya menghadapi musuh bersama. Kekuatan gabungan dari ketiga klan ini tidak bisa diremehkan. Lihat, itu salah satu dari 4 bintang. Beberapa orang dari tribun melirik. Ao Yuetian memang salah satu jenius papan atas. Kedatangannya telah menyebabkan riak. Kultivasinya telah mencapai langit ke-7 dan dia telah meredam kecerahan banyak jenius. Keesokan harinya, semua 13 kelompok dari 13 klan tiba. Tanpa diduga, negeri naga besi juga mengirim sekelompok orang untuk menyaksikan. Negara naga besi adalah negara paling kuat di benua utara dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari 13 klan. Hehe, Alliance Banquet kali ini jauh lebih populer dari sebelumnya. Panggung batu pasir hitam menyala dan lapisan cahaya emas tipis membelah panggung menjadi 4 bagian. Pada saat yang sama, 4 ahli di alam roh sejati pergi untuk mengelola arai di masing-masing dari 4 bagian. Panggung arai dibagi menjadi 4 bagian dan 3 teratas dari masing-masing area akan berlabuh. Akhirnya, keempat bagian itu akan menjadi satu dan saat itulah pertempuran yang sebenarnya dimulai. Dari tribun muncul diskusi yang heboh dan penuh harapan. Segera, seorang ahli di alam roh sejati dari Cloud Moon Clan menyelesaikan semua pengumuman. Hadiah untuk tempat pertama di aliansi perjamuan kali ini tidak hanya akan menjadi 10.000 batu kristal primal kelas rendah, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan inti asal, mereka juga akan menerima pil shading spiritual. Suara cerah terdengar, menumpahkan pil spiritual, informasi tentang itu muncul di kepala Zhao Feng. Pada saat yang sama, semua orang mengalami kekacauan. Wakil Kepala Lee sangat gembira dan terkejut. Saya tidak percaya bahwa Alliance Banquet membagikan pil spiritual penumpahan kali ini. Bab 224 Penampilan Mulia. Mendengar 3 kata pil spiritual penumpahan, semua murid yang berpartisipasi merasakan darah mereka mengalir deras dan beberapa generasi yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi tercengang. Menjadi pembuat pil, informasi mengenai pil segera muncul di benak Zhao Feng. Pil shading spiritual adalah pil spiritual tingkat 3 dan efeknya membantu mereka yang mencoba menerobos ke alam roh sejati sebesar 20%. Efek ini cukup bagi mereka yang berada di alam roh sejati ke-7 dan setengah langkah untuk menjadi gila karenanya. Ada pepatah di dunia ini, sekali roh sejati, tidak pernah fana. Sederhananya, begitu seseorang menerobos ke alam roh sejati, mereka adalah makhluk yang tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Bentuk kehidupan mereka telah melampaui manusia secara signifikan dan baik kekuatan maupun rentang hidup akan meningkat secara dramatis. Seorang kultivator normal di langit ke-7 memiliki peluang 10% untuk berhasil menerobos ke alam roh sejati. Memiliki pil spiritual penumpahan berarti bahwa peluang sukses asli telah berlipat ganda. Selanjutnya, pil shading spiritual memiliki kegunaan lain. Ketika seseorang di alam ascended menggunakannya, mereka dijamin akan mencapai langit berikutnya. Bahkan jika seseorang di langit ke-7 menggunakannya, mereka dapat dengan mudah mencapai alam roh sejati setengah langkah. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam saat jantungnya berdebar kencang. Efek dari pil spiritual penumpahan adalah legendaris bagi mereka yang berada di bawah alam roh sejati. Peluang 100% untuk mencapai langit berikutnya, seberapa menggoda itu?
Orang harus tahu bahwa setiap langkah di tahap akhir alam naik itu sulit, terutama setelah langit keempat. Seseorang mungkin terjebak pada langkah itu selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade. Tidak heran itu adalah pil spiritual kelas 3. Mata Zhao Feng berbinar dan dia membuat keputusan. Bahkan jika dia harus mengungkapkan semua kekuatannya, dia akan bertarung untuk tempat pertama. Efek Descending Spiritual Pill sangat menarik. Tinju Beimoy terkepal erat saat cahaya melintas di matanya. Ao Yuetian dari klan Lin Mun menarik napas dalam-dalam dan kekuatan garis keturunannya mulai sedikit bergetar, menyebabkan aura yang luar biasa muncul. Setelah hadiah diumumkan, para jenius teratas dari 13 klan semuanya memiliki penampilan yang tegas dan beberapa bahkan memiliki ekspresi yang sedikit gila dan brutal. Semua hadiahnya diumumkan. 3 yang pertama dapat memasuki reruntuhan inti asal dan 10 teratas semuanya memiliki hadiah masing-masing, termasuk pil spiritual, seni bela diri dan batu kristal primal. Tapi tanpa ragu, hanya hadiah untuk tempat pertama yang memikat. Hal ini terutama terjadi pada bintang 4 yang semuanya telah mencapai langit ke-7. Jika mereka bisa mendapatkan pil spiritual penumpahan, mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam roh sejati dalam 1 atau 2 tahun. Di hari yang sama, setelah hadiah dan aturan diumumkan, murid perwakilan dari setiap klan pergi untuk mendaftar dan mendapatkan plat nomor mereka. Pada hari kedua, Alliance Banquet yang diadakan setiap 10 tahun secara resmi dimulai. Pada titik ini, para murid dari klan 13 semua merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Aliansi perjamuan hanya sekali setiap 10 tahun dan itu berbeda dengan partai 3 klan. Ini adalah panggung murni untuk generasi muda dan generasi tua hanya ada untuk menonton. Ada banyak jenius dalam sejarah yang telah berevolusi dari ular menjadi naga di sini. Selanjutnya, Alliance Banquet tidak sesederhana perdebatan. Zhao Feng mendengar wakil kepala Li menyebutkan bahwa peringkat para murid akan memengaruhi sumber daya yang dialokasikan setiap klan. Ini berarti bahwa jika Zhao Feng mampu mencapai 3 besar atau bahkan menjadi yang pertama, klan bulan rusak akan sangat diuntungkan. Ini juga mengapa 13 klan sangat mementingkan Alliance Banquet. Panggung susunan pasir hitam yang lebarnya beberapa mil tiba-tiba menyala. Panggung susunan pasir hitam yang sangat besar itu dibagi menjadi 4 area berbeda oleh berkas cahaya kemasan samar. Babak pertama, babak kualifikasi. Keempat area tersebut mewakili 4 medan pertempuran yang berbeda dan masing-masing dari 4 bintang akan berada di salah satunya. Setelah berbagai pertempuran, 3 teratas dari setiap area akan ditentukan. Setelah babak kualifikasi berakhir, 4 area akan menjadi satu dan dari sana, pertempuran paling cemerlang dalam sejarah akan dimulai. Semua orang berharap dan bersemangat untuk tahap terakhir dan jika seseorang memasuki babak ini, mereka sedang mengumpulkan wajah untuk klan masing-masing. Tentu saja, ini mengingat seseorang mampu melewati babak penyisihan. 200 murid elit dari 13 klan dibagi menjadi 4 area. Area pertama memiliki Chang Yuyu. Area kedua memiliki Lin Tongxuan. Area ketiga memiliki Su Zixuan. Area keempat memiliki Ao Yuetian. Setiap area dipimpin oleh salah satu bintang 4. Ini berarti 4 star tidak akan bentrok terlalu dini dan itu akan mendorong keadilan. Zhao Feng dikirim ke tahap ketiga. Lin Fan juga dikirim ke area ketiga. Keduanya saling memandang dan mereka tersenyum sebelum berjalan ke area ketiga. Area ketiga sudah memiliki 40 hingga 50 orang dari generasi muda di atasnya dan semuanya memiliki aura yang tajam. Salah satu dari mereka lebih kuat dari kebanyakan murid inti dari klan bulan rusak. Area ketiga dipimpin oleh Su Zixuan dan semua orang melihatnya dengan ekspresi waspada dan serius. Su Zixuan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dia sangat tampan. Dia akan tersenyum tipis dan dia tampak mudah diajak bicara. Satu-satunya hal yang berbeda tentang dia adalah bahwa dia memiliki 3 pedang di punggungnya dan masing-masing memiliki kualitas tinggi. Dalam hal peringkat, Su Zixuan berada di atas Ao Yuetian, tetapi dia tidak sombong seperti yang terakhir. Selain Su Zixuan, ada juga jenius dari tangga teratas di area 3. Para jenius di tangga teratas hanya 1 langkah di bawah bintang 4 dan kultivasi mereka telah mencapai langit ke-6, memiliki kekuatan murid kepala. Mengambil area 3 misalnya, sudah ada 3 atau 4 jenius tingkat atas yang auranya bahkan lebih kuat dari Yang Gan. Mata jenius tangga teratas ini berkedip saat mereka mengunci Su Zixuan. Jelas, target mereka adalah bintang 4.
Tidak ada orang lain yang terlihat di mata mereka. Babak kualifikasi sekarang akan dimulai. Di bawah suara ini, 4 hakim di alam roh sejati mengumumkan permulaan. Detik berikutnya, penonton pecah menjadi kekacauan. Masing-masing dari 4 bintang, yang mewakili keajaiban teratas dari 13 klan naik ke atas panggung. Pada tahap pertama, seorang gadis memegang pedang hijau sepanjang 3 yard dengan mata penuh ketenangan berdiri dengan tenang, seperti dewi dalam gambar. Dia adalah Chang Yuyu, kepala bintang 4, seorang gadis yang telah menghancurkan semua generasi muda di bawah kakinya. Pada tahap kedua, seorang pemuda berpakaian hitam murni berdiri di sana dan dia tampaknya memiliki kemampuan untuk menarik hati semua orang ke dalam jurang. Di panggung ketiga, seorang pemuda tampan dengan 3 pedang di belakang punggungnya berdiri di sana dan dia sepertinya bukan bagian dari dunia ini. Di tingkat keempat, seorang pria dengan aura bangsawan dan ciri-ciri pahatan batu ada di sana. Pada titik ini, bintang 4 semuanya naik dengan gemilang sekaligus. Dan semua lawan mereka sangat gugup. Seseorang tidak tahu apakah itu suatu kehormatan atau kesedihan untuk menghadapi bintang-bintang generasi ini. Kilatan cahaya dingin yang sepertinya bisa menembus awan telah muncul. Kilatan cahaya itu meredupkan segalanya, termasuk panggung susunan pasir hitam. Hati semua orang bergetar saat mata mereka melihat bayangan pedang. Dan saat ini, serangan Chang Yuyu telah selesai. Lawannya, yang berada di puncak langit kelima, mengalami luka sayatan darah di tenggorokan mereka. Penonton semua tercengang oleh tebasan yang indah. Hati Zhao Feng bergetar dan dia merasa seolah-olah hatinya sendiri telah diiris terbuka. Pedang itu sepertinya bisa menebas kesadaran seseorang dan menghancurkan segalanya dengan perasaan kesepian. Zhao Feng merasa kesepian karenanya. Kesepian dari seseorang yang berdiri di puncak gunung. Pada waktu yang hampir bersamaan, Lin Tong, Su Zixuan dan Ao Yuetian telah menyelesaikan pertempuran mereka. Lawan Lin Tong jatuh ke tanah tanpa suara saat darah bocor dari mata, hidung dan telinga mereka. Lawan Lin Tong, yang merupakan murid kepala kuil kuno, selalu dikalahkan tanpa suara. Salah satu dari 3 pedang di punggung Su Zixuan tiba-tiba terbang keluar dari sarungnya dan terbang di udara sebelum membunuh lawannya. Menyerang melalui udara dengan pedangnya dalam dominasi absolut. Dia melatih keterampilan klan sejati mistik ini sedemikian rupa. Sekelompok orang di area 3 merasa jantung mereka menjadi dingin dan beberapa memiliki wajah pucat. Tindakan Su Zixuan seperti dewa. Zhao Feng dan Lin Fen tidak bisa menekan keterkejutan di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang mirip dengan ini. Kekuatan yang begitu indah, luar biasa, dan tak terkalahkan datang dari Su Zixuan. Klan sejati mistik tampaknya mengejar pintu mistik untuk kehidupan abadi dan mereka memiliki teknik misterius. Sebelum perjamuan aliansi dimulai, Zhao Feng telah meneliti klan lain. Ao Yuetian mengarahkan jarinya dan kilatan cahaya bulan yang dingin mengirim lawannya terbang sambil meludahkan darah pada saat yang bersamaan. Renyah dan sederhana. Dalam waktu singkat, 4 bintang langsung membunuh lawan mereka. Orang tercepat adalah Chang Yuyu dan Lin Tong, yang telah menyelesaikan serangan mereka sebelum ada yang bereaksi. Bahkan lawan mereka tidak melihat bagaimana mereka kalah. The Four Star memang lebih kuat dari yang lain. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan tekanan besar. Kekuatan yang ditunjukkan Four Star di babak pertama hanyalah puncak gunung es. Kekuatan sejati dan kartu tersembunyi mereka tak terbayangkan. Kemunculan 4 bintang menerangi seluruh atmosfer. Setelah itu, keempat area tersebut memulai ronde pertempuran berikutnya. Perhatian Zhao Feng kembali ke area 3. Selain Su Zixuan, ada juga banyak jenius tingkat atas yang lebih kuat dari Yang Gan dan berpotensi untuk memperebutkan peringkat bintang 4. Zhao Feng pertama kali berpikir bahwa dia harus menunggu setidaknya setengah hari untuk gilirannya, tetapi gilirannya pada ronde ketiga. Lawan Zhao Feng adalah seorang gadis berjubah biru yang memiliki alis yang indah dan aura seseorang yang menolak siapapun dari jarak ribuan mil. Kecantikan dan aura dari gadis itu menyebabkan ekspresi banyak orang di area 3 bergerak dan bahkan Su Zixuan menatapnya. Zhao Feng merasa bahwa gadis ini tidak sederhana. Dia bisa tahu dari ekspresi simpati terhadapnya dari kerumunan di sekitar panggung. Bab 225. Saya tidak melakukannya pada tujuan. Gadis berjubah biru itu cantik, dan dia mendapat perhatian di area 3 sedikit di bawah Su Zixuan. Di semua Alliance Banquet, satu-satunya orang yang sebanding dengannya dalam hal penampilan adalah Zhao Yufei dan Chang Yuyu.
Begitu dia naik ke atas panggung, dia menarik perhatian seluruh aliansi. Hehe, ini Gulan Yu, murid kepala istana giok terpencil, dan dia bisa mencapai 10 besar atau lebih. Keberuntungan anak itu dengan gadis tidak buruk, tapi dia tidak akan mendapat kesempatan untuk menikmatinya. Beberapa murid elit memandang dengan sombong ke Zhao Feng. Gulan Yu adalah murid kepala istana giok terpencil dan klan itu unik di antara 13 klan. Semua murid adalah gadis cantik. Lawan Fenger adalah dia. Ekspresi master klan bulan rusak berubah. Gulan Yu terkenal di antara 13 klan. Bahkan dikabarkan bahwa Ao Yuetian telah mengejar gadis ini, tetapi itu berakhir dengan kegagalan. Dari sini, orang bisa melihat standarnya. Otoritas tinggi klan bulan rusak memiliki ekspresi serius. Meskipun Zhao Feng kuat, mereka tidak memiliki kepercayaan mutlak padanya. Karena dari segi kekuatan, Gulan Yu bahkan lebih kuat dari Yang Gan. Hanya penatua pertama yang tenang saat dia menatap area 3 dan dia berpikir dalam hatinya, Fenger, tujuanmu adalah menjadi bintang, jika kamu bahkan tidak bisa melewati tahap ini maka. Saat ini, tawa para gadis bisa terdengar dari beberapa tribun penonton. Haha, Sister Gu akan menang dengan mudah. Aku yakin Sister Gu akan melakukannya dalam beberapa langkah. Aku bertaruh 7 langkah. Saya bertaruh 3 langkah. Suara-suara ini menyebabkan para petinggi klan bulan rusak melihat-lihat. Sepertinya tribun penonton dari istana giok terpencil berada tepat di sebelah mereka. Master dan tetua klan bulan rusak memiliki ekspresi jelek. Istana giok terpencil terlalu sombong. Seolah merasakan ketidakpuasan dari klan bulan rusak, seorang kecantikan berpakaian biru dari tribun istana giok terpencil melihat ke arahnya dan berkata, "Oh, jadi itu sesama dawai dari klan bulan rusak. Kalian semua tidak perlu khawatir, Lan Yu akan menahan diri." Petik 2. Setelah ini dikatakan, semua orang di tribun penonton di istana giok terpencil mulai tertawa. Ekspresi master dan tetua klan bulan rusak menjadi lebih jelek. Master istana giok yang terpencil, jangan mengucapkan kata-katamu terlalu dini. Mata master klan bulan rusak bersinar saat dia membalas. Master istana giok yang terpencil tidak berpikir demikian dan ekspresi mengejek muncul di sudut bibirnya, seperti dia terlalu menghina untuk dijelaskan. Dia jelas sangat percaya diri dengan kekuatan Gulan Yu. Fenger tidak pernah kalah sebelumnya. Elder pertama membuka mulutnya dan dia perlahan berbicara. Kata-katanya yang sedikit dan sederhana penuh dengan kepercayaan diri dan itu menyebabkan hati para petinggi dari kedua klan bergetar. Tidak pernah tersesat sebelumnya. Berapa banyak bobot yang terkandung dalam kata-kata ini? Mereka yang berasal dari klan bulan rusak tidak bisa tidak mengingat betapa selain Zhao Feng sengaja kalah dari Ran Xiaoyuan, dia sebenarnya belum pernah kalah sebelumnya. Ekspresi master istana giok terpencil berubah sedikit. Pemuda itu adalah muridmu? Di panggung area 3, keduanya mulai saling bertukar pukulan. Murid elit yang menyaksikan semua menahan napas. Zhao Feng dan Gulan Yu sebelumnya tidak mengatakan apapun yang tidak berguna. Mereka hanya memandang satu sama lain untuk 1 atau 2 napas sebelum langsung bergerak. Meskipun Gulan Yu tampak lemah dan tenang dari luar, dia memiliki kesombongan di tulangnya yang membuatnya tidak menempatkan pemuda di depannya di matanya. Berpikir tentang bagaimana dia menolak Ao Yuetian, bagaimana dia bisa menempatkan pemuda yang tidak terkenal itu di matanya? Namun, saat mereka bertukar pukulan, ekspresinya berubah. Pemuda di depannya tenang dan dingin. Tindakannya secepat kilat dan kecepatan serta gerakannya tidak memiliki kelemahan. Dia dengan santai akan membubarkan serangannya. Yang kedua dia bentrok dengan Zhao Feng, perasaan listrik yang mati rasa menjalari tubuhnya. Hanya dalam 3 gerakan, tidak hanya Gulan Yu mendapatkan keuntungan, dia juga sedikit kewalahan. Perasaan mati rasa membatasi kecepatannya dan jika terus berlanjut, itu akan membahayakan hidupnya. Ini adalah Gulan Yu yang kultivasi dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Yang Gan. Jika itu orang lain, mereka akan langsung terkejut. Yang mengejutkan Gulan Yu adalah mata lawannya. Mereka tajam dan tenang dan mereka tidak berubah karena penampilannya. Ini adalah pemuda yang dingin ke tulang. 3 gerakan, 5 gerakan, 7 gerakan. Setiap kali Gulan Yu bertukar gerakan dengannya, tubuhnya akan mati rasa dan sedikit gemetar membuatnya malu. Mereka telah mencapai langkah ke-10. Master Istana Giok yang terpencil memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tawa di tribun telah berhenti. Situasi saat ini terlihat sangat buruk bagi Gulan Yu. Zhao Feng memiliki kekuatan dan kecepatan serangan yang luar biasa dan dia memegang inisiatif.
Di sisi lain, para petinggi dari klan Bulan Rusak terlihat lega. Kapan bocah gila itu pernah kalah? Ya, aku tidak percaya kita hanya mengkhawatirkan dia. Berpikir tentang tindakan Zhao Feng dalam uji coba puncak mengambang, banyak orang menganggapnya lucu. Gulan Yu tiba-tiba mundur puluhan yard dengan ekspresi dingin. Siapa kamu? Zhao Feng berhenti. Dia sepertinya ingat bahwa hakim telah memanggil namanya sebelumnya. Dan sekarang gadis ini menanyakan namanya. Ini jelas berarti bahwa dia bahkan tidak pernah repot sebelumnya. Kamu akhirnya akan tahu siapa aku. Zhao Feng mencibir dengan dingin. Gulan Yu menjadi malu dan marah. Kapan dia pernah dipandang rendah? Dan oleh seseorang yang seumuran dengannya? Tarian ilusi bulan biru. Gulan Yu membuka lengannya dan lingkaran gelombang biru menyebar di sekelilingnya. Di saat yang sama, auranya tiba-tiba naik. Detik berikutnya, Gulan Yu jatuh ke udara dan dia melambaikan lengan bajunya saat dia menari di udara. Setiap kali dia berputar, lengan bajunya akan mengirimkan gelombang menakutkan yang bisa langsung menghancurkan pohon seukuran beberapa orang. Tarian ilusi bulan biru terdiri dari 9 gerakan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Saudari Gu telah berlatih hingga gerakan ke-7 dan dia melukai seorang kultivator di langit ke-7 dengan itu. Petik 2. Para murid gadis Istana Giok terpencil mulai mendiskusikannya. Tarian ilusi tarian biru. Sepertinya keberuntunganmu sangat buruk bagimu untuk bertemu lawan sekuat itu, memaksamu untuk menggunakan gerakan ini. Master Istana Giok yang terpencil menghela nafas. Melihat bahwa setiap gerakan tarian ilusi lebih kuat dari yang terakhir, tekanan yang dirasakan Zhao Feng juga lebih besar. Jika dia membiarkan lawan melanjutkan, bahkan dia akan merasa merepotkan. Itu berakhir di sini. Zhao Feng berseru saat rambut birunya bertiup liar dan percikan petir muncul di udara. Gulan Yu, yang berada di udara, hanya merasakan aura destruktif dan perasaan kilat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tarian angin dan petir. Saat Zhao Feng mendorong telapak tangannya, kilat dan angin terjalin. Meskipun keduanya melakukan tarian, tidak ada yang indah dari mereka, hanya kehancuran yang mengerikan. Hong Long Long. Di tengah tepukan guntur, Zhao Feng seperti dewa iblis. Gulan Yu segera memuntahkan seteguk darah saat dia tersapu oleh kekuatan yang menghancurkan dan wajahnya serta tubuhnya memiliki bekas luka bakar pada mereka. Gadis cantik beberapa saat yang lalu sekarang menjadi sangat acak-acakan dan wajahnya hampir hancur. Brengsek, apakah pria itu tidak tahu bagaimana bersikap lunak pada wanita? Petik 2. Aku pasti akan memenangkannya kembali untuk Dewi Gu. Bahkan Gulan Yu kalah, jadi bagaimana kamu akan menang dengan kekuatanmu? Kerumunan itu pecah menjadi kekacauan. Banyak murid elit mulai mengutuk Zhao Feng. Kamu, wajah Gulan sangat pucat, dia bisa dengan jelas merasakan bekas luka bakar di wajahnya dan dia tidak akan pernah melupakan perasaan mati rasa. Selanjutnya, Lightning Wind Palm adalah keterampilan yang sangat merusak dan bekas luka yang ditinggalkannya tidak mudah dihilangkan. Zhao Feng menang. Hakim di alam roh sejati mengerutkan alisnya dan mengumumkan kemenangan Zhao Feng. Sangat jarang melihat pemuda seperti itu yang mampu merusak keindahan seperti itu. Jadi kamu dipanggil Zhao Feng. Penghinaan hari ini dan bekas luka di wajahku, kata Gulan Yu dengan gigi terkatup. Maaf, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Zhao Feng memotong di tengah kalimat dan rambut birunya tertiup angin, membuatnya tampak dingin dan misterius. Kemudian dia keluar dari panggung dengan kemenangan. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Semua orang tersedak dan memiliki ekspresi warna-warni. Di depan semua orang, dia hampir merusak salah satu gadis paling menawan di 13 klan dan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Orang ini terlalu santai. Tidak bisakah kamu melihat dia hanya memiliki satu mata? Dia benar-benar orang aneh. Petik 2. Semua orang melihat dengan Zhao Feng dengan ekspresi waspada. Pria gila itu bahkan telah melukai kecantikan seperti Gulan Yu. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika itu orang lain? Gulan Yu, kamu baik-baik saja. Suara jernih Su Zixuan terdengar dan menjadi salah satu dari 4 bintang. Kata-katanya sangat penting. Saya baik-baik saja. Gulan Yu berhasil tersenyum. Su Zixuan dikenal karena kepeduliannya di 13 klan dan karena dia juga sangat tampan. Dia adalah pasangan ideal bagi banyak orang. Pada waktu bersamaan, semua orang di tribun penonton di Istana Giok terpencil marah. Kapan klan yang benar seperti klan Bulan Rusak memiliki murid yang begitu kejam? Teriak Master Istana Giok yang terpencil.
Para petinggi dari klan Bulan Rusak saling memandang dan mereka merasa sedikit tertekan. Dalam hal kekuatan, Istana Giok terpencil berada di peringkat ke-6, jauh lebih kuat dari klan Bulan Rusak, yang peringkatnya sangat jauh di belakang. Dia hanya terluka ringan. Tetua pertama memiliki ekspresi tenang. Tidak banyak reaksi dari klan Bulan Rusak, seperti tindakan Zhao Feng dapat diterima. Memikirkan tentang bagaimana orang ini telah menyakiti bahkan murid dari klan yang sama dalam ujian puncak terapung, jadi tidak mengherankan jika dia melukai murid dari klan lain. Sedikit terluka, tidakkah kamu tahu bahwa penampilan sangat penting bagi seorang gadis? Petik 2. Master Istana Giok yang terpencil hampir meledak karena kemarahan, murid pentingnya hampir rusak, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Dan yang membuatnya sangat marah adalah bahwa murid kepala terkuat dari klannya dengan mudah kalah dari murid yang tidak dikenal. Gulan Yu segera memakai obat yang berharga, tetapi masih belum diketahui apakah bekas luka itu akan tetap ada atau tidak. Lan Yu, aku akan membalaskan dendammu. Suara Su Zixuan sangat tenang, tetapi mengandung keyakinan mutlak.